krisis melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Jemaat, keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Yang pastinya dahsyat dan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana adanya pada malam hari ini, kita boleh ada bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak dalam satu persekutuan keluarga, semua karena anugerah Tuhan. Meskipun kita dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah, namun Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita menghibur, menolong kita, dan kita dapat mengerjakan hal-hal yang positif dan baik dari dalam rumah kita masing-masing. Mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 389. Baitnya yang pertama, besarlah kasih Bapakku, kita nyanyikan 2 kali. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di
kemana-mana diriku diasuh. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Mari kita berdoa. Maha besar dan terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang kami sembah dan sembah Bapa dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, Allah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau pada malam hari ini, karena kebaikan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya, duduk bersama-sama dalam persekutuan keluarga kami masing-masing pada malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang Kau selidiki hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Roh Kudus. Firman-Mu pada malam hari ini menjadi rema untuk kami sekalian. Dari awal sampai selesainya persekutuan kami pada malam ini, jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan nats perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Amos. Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari Bapak Ibu mengikuti pada Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kebahagiaan itu ditambahkan ketika kita memberi diri hidup sebagai pelaku firman. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5 ini kita akan belajar dalam satu tema perenungan. Menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Atau saya sederhanakan, menolak Taurat Tuhan sama dengan menolak keteraturan hidup. Dalam bacaan ini Nabi Amos menyampaikan hukuman Tuhan kepada suku Yehuda yang adalah salah satu suku Israel yang dipilih Allah. Jika kita belajar secara keseluruhan kitab Amos, hampir semua berisi tentang nubuatan, teguran tegas, peringatan tentang dosa, dan ajaran untuk berbalik, bertobat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat pada pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Amos, di situ ada peringatan tentang hari Tuhan yang akan datang. Nabi Amos adalah salah satu nabi yang dengan tegas menyerukan suara hati Tuhan. Siapa Amos? Nabi Amos adalah salah seorang dari anak keturunan warga atau anak dari salah satu suku Yehuda. Ia berasal dari suku Tekoa, 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya adalah sebagai seorang peternak dan juga petani kebun arah hutan.
Amos sebagai seorang peternak yang domba-dombanya digunakan sebagai korban di bait suci di Yerusalem. Ia seorang yang memiliki pengetahuan yang baik, dia cerdas di bidang agama maupun dalam soal politik. Allah memanggil Amos untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang petani pohon ara dan juga sebagai seorang peternak untuk bertugas di tengah-tengah pusat kerajaan Israel memaklumatkan hukuman Allah. Amos mengajak bangsa Israel khususnya suku Yehuda untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amos dengan tegas bertindak di pusat ibadah kerajaan Israel di Betel, yang pada waktu itu sedang mengadakan pesta perjamuan. Amos diutus untuk bernubuat atas nama Allah. Ia mulai dengan seruan, ini menjadi ciri khas daripada Amos. Beginilah firman Tuhan. Dan mengakhirinya dengan kata, demikianlah firman Tuhan. Sebuah ketegasan dan kepastian akan kebenaran, akan suara dan apa yang disampaikan oleh Amos yang didengar dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat 4 dan ayat 5 dalam pembacaan kita, ada 3 hal yang menjadi pusat perenungan kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada Yehuda. Ada kesalahan fatal, ada dosa fatal yang Yehuda lakukan yang menyebabkan murka Allah. Satu hal yang sangat mengerikan. Allah mengatakan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Allah murka besar kepada Yehuda. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama kita lihat dalam pembacaan kita. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yehuda yang menyebabkan murka Allah adalah mereka menolak hukum Tuhan. Mereka menolak hukum Tuhan. Hukum Tuhan atau Torah dalam bahasa Ibrani. Taurat atau Torat yang artinya pengajaran. Dengan singkat bahwa Yehuda telah menolak hukum Tuhan yang berisi tentang pengajaran-pengajaran yang diberikan Allah kepada umatnya. Baik itu melalui imam, baik itu melalui nabi-nabi, dengan tujuan umat dapat hidup, belajar melakukan perintah ketetapan-ketetapan Tuhan. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati, melihat kekudusan Allah dan mengasihi sesama. Taurat Tuhan adalah berisi tentang aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang harus bangsa Israel perhatikan dan tidak melupakan bagaimana Tuhan sudah menolong, memberkati dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Yehuda telah menolak dan melupakan hukum Tuhan yang sudah diajarkan kepada mereka. Sekali lagi, hukum Tuhan yang berisi tentang pengajaran. Bagaimana seharusnya bangsa Israel khususnya suku Yehuda hidup menyembah Allah, menghormati kekudusan Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Tetapi kenyataannya Yehuda menolak dan melupakan apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Dan boleh dikatakan bahwa suku Yehuda melupakan kesetiaan Allah kepada mereka. Karena mereka menolak hukum Tuhan, maka dampak dari itu dosa semakin meluas. Yehuda tidak lagi berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah. Kita lihat pada ayat ini dikatakan, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, tidak titik. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Orang-orang Yehuda tidak lagi berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah. Pengaruh kepercayaan bangsa-bangsa di sekitarnya membawa mereka meninggalkan dan melupakan ketetapan-ketetapan Allah. Mereka melonggarkan aturan-aturan Tuhan, bahkan Yehuda berubah tidak setia kepada Tuhan.
Hukum Tuhan yang seharusnya menjadi sebuah patokan utama, sebagai hukum terutama, sebagai dasar dalam peraturan hidup. Hukum Tuhan tidak lagi diberlakukan secara benar. Hukum Tuhan sebagai dasar kehidupan telah digeser dan lebih percaya kepada dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda. Dan dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah dewa-dewa kebohongan. Artinya apa? Bangsa Israel suku Yehuda telah melupakan Allah sebagai sumber hidup dan lebih percaya kepada dewa-dewa yang tidak memberikan jaminan kepastian kepada mereka. Bahkan seorang Yehuda, suku Yehuda lebih memilih tunduk kepada dewa-dewa yang tidak memberikan jaminan kepastian kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar sebuah pembelajaran mahal. Yehuda telah mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitarnya. Artinya, bos orang-orang Yehuda sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Yehuda membiarkan dirinya melupakan hukum Tuhan, melupakan kasih Tuhan. Yehuda mengikuti arus di sekelilingnya dan tidak teguh kepada ketetapan Tuhan. Yehuda berubah tidak setia kepada Tuhan. Konsekuensi mahalnya, hukuman Tuhan dijatuhkan. Di sini kita belajar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setiap hal yang kita lakukan di dalam hidup ini ada konsekuensinya. Ketika kita berani membiarkan diri kita, membiarkan kedagingan kita menguasai kita. Ketika kita membiarkan diri kita ikut arus dunia, menolak dan melupakan hukum Tuhan, melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka konsekuensinya siap menerima hukuman Tuhan. Jangan lupa, hukum tabur tuai. Keadilan, kekudusan, kedaulatan Allah, dan kasih Allah ada di dalam hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ada harga yang harus dibayar mahal dari setiap hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup ini. Baik, buruk, benar, salah, semua ada konsekuensinya. Termasuk dalam hubungan kita kepada Allah. Dan juga hubungan kita kepada sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita menolak untuk melakukan Taurat Tuhan. Pada saat kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Maka konsekuensinya hidup kita akan menjadi kacau. Hidup kita akan menjadi berantakan. Kita belajar kepada Yehuda. Bahwa ketika mereka berani untuk menolak hukum Tuhan, mereka kehilangan berkat Tuhan. Ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan adalah bukti iman. Melakukan hukum Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan dalam keseharian kita adalah bagian dari iman. Kita tidak bisa berkata, kita beriman dan percaya kepada Allah, tetapi kita tidak mau taat, kita tidak mau melakukan dan kita tidak mau berjuang untuk melakukan hukum Tuhan. Bukti dari ketaatan itu adalah berani melawan kedagingan kita. Jangan biarkan diri kita melupakan hukum Tuhan. Jangan biarkan diri kita terbawa arus dunia ini, terpengaruh dengan situasi-situasi dalam lingkungan kita yang membuat kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan karena terpengaruh oleh dewa dunia-dunia masa kini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi sekarang ini, jangan kita terlena
dalam zona nyaman kita. Lalu kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengambil waktu-waktu pribadi, mengambil waktu-waktu keluarga bersama dengan Tuhan. Seharusnya menjadi perenungan di masa pandemi ini. Apa yang Tuhan sedang cari? Kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jangan terpengaruh dengan situasi yang ada, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dan kita juga taat untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi, pada waktu kita berani menolak hukum Tuhan, maka konsekuensinya kita akan kehilangan berkat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Semakin mengaminkan kesetiaan Tuhan. Dan semakin memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Jaminan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Selamat berjuang sehat jasmani dan rohani. Salam sehat. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369a. Ya Yesus, ku berjanji setia kepadamu, minta kau selalu dekat ya Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberikan untuk pelayanan Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kita bersyukur untuk kekuatan beriman, keteguhan iman yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, pujian dan pengagungan kami persembahkan kepadamu ya Allah, sumber hidup dan kehidupan kami. Kami mengaminkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu untuk setiap perbuatan-Mu dalam langkah kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada malam ini, kami boleh berkumpul dalam persekutuan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, dapat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Semua hanya keperkenaan Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk kekuatan beriman, kerinduan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh tetap setia memakai waktu kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini Bapa, menjadi kekuatan baru untuk kami. Teguhkan hati kami untuk hidup melakukan hukum Tuhan dalam hidup kami. Teguhkan hati kami untuk setia di jalan-jalan-Mu dan tidak melupakan ketetapan-ketetapan-Mu. Apapun keadaan kehidupan yang harus diperhadapkan kepada kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Dalam pengasihan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kami tidak sekedar membaca dan merenungkan, tetapi kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu. Bersyukur bersama setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap orang tua yang boleh menikmati pemberkatan-pemberkatan Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami kerjakan dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Walaupun itu kami kerjakan dari rumah masing-masing ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa di dalam setiap perkara kehidupan yang kami hadapi, di situ Allah ada memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kami berdoa kepadamu Bapa. Dari tempat yang berdoa untuk setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan berkati. Berkati setiap kepala rumah tangga, setiap bapak, setiap suami. Sebagai seorang imam dalam rumah tangga, sebagai seorang ayah, Tuhan memberkati mereka. Berikan kekuatan kesehatan, bahkan ketika memberikan kesempatan keluar masuk dari pintu rumah untuk bekerja, Tuhan akan menolong. Engkau menjagai setiap kepala rumah tangga untuk dapat bekerja mencari nafkah, walaupun di tengah-tengah masa pandemi saat ini Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tapi kami percaya sungguh bahwa setiap orang yang berlindung kepadamu ya Allah, Engkau akan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa untuk setiap istri, setiap ibu rumah tangga. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, keikhlasan hati untuk boleh mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan memberkati setiap ibu, setiap istri dalam rumah tangga jemaat-Mu. Berkati anak-anak jemaat-Mu Tuhan dalam pertumbuhan masing-masing. Mereka yang sedang dalam masa kecil, mereka yang sedang bertumbuh menjadi anak remaja, anak muda, Tuhan akan berkati mereka. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak jemaat-Mu yang harus bersekolah dari rumah karena situasi yang ada. Tuhan tetap memberkati, berikan semangat Tuhan untuk tetap boleh mengerjakan setiap tanggung jawab, bahkan ulangan-ulangan akhir semester yang mereka sudah kerjakan. Tuhan berkati, pada waktunya anak-anak kami dapat berhasil, nama Tuhan yang dipuji dan muliakan. Berkati setiap oma dan opa dalam kehidupan mereka dalam usia lansia, Tuhan peliharakan jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga Bapa dalam pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang dikelola oleh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan yang dijalani, Tuhan berkati. Sebagai karyawan, sebagai abdi negara, sebagai petani, sebagai tukang ojek, sebagai wira swasta, apapun yang dikelola jemaat-Mu Bapa, Engkau berkati. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang di tengah-tengah keadaan sulit ekonomi karena COVID-19 ini, Tuhan Engkau menjadi Allah yang menjaminkan hidup mereka. Sumber-sumber berkat-Mu Engkau alirkan untuk jemaat-Mu, sehingga tidak ada kekhawatiran yang membuat mereka lemah, tetap percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kepadamu pada saat ini kami datang berdoa, Tuhan Engkau tetap memberkati pelayanan jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu Bapak dan ibu pendeta dan juga bapak ibu majelis yang melayani di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan Engkau menjagai kami bersama-sama, memberkati kami bersama-sama. Kami berdoa untuk tim multimedia yang bekerja keras di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan pun memberkati, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa malam ini Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Pauku Wondula yang bekerja sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai analisis laboratorium. Mereka sedang ada di garda depan dalam penanganan COVID-19. Ada rasa lelah, ada rasa jenuh secara psikologis. Tuhan akan memberkati, kuatkan mereka. Juga berkati setiap tim gugus COVID-19 Tuhan, baik yang ada di desa, di kecamatan, maupun dalam tingkat provinsi, bahkan yang ada dalam negara dan bangsa kami. Ada hal-hal sulit yang harus mereka hadapi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau berdaulat dalam keadaan ini. Bapa, kami berdoa kepada malam ini untuk keadaan di mana jumlah penderita COVID terus bertambah. Dan kami berdoa untuk wilayah Luwu Timur sendiri. Tuhan Engkau menolong. Engkau menolong setiap masyarakat untuk lembutkan hatinya mau diatur. Dan berikan kesadaran untuk boleh berhikmat dalam menghadapi situasi yang ada sekarang. Kami berpasrah dan berlindung kepadamu ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan tolong. Berikan hikmat yang dari Tuhan sendiri dalam menangani masalah yang ada. Pemerintah kami khususnya Presiden sangat kesulitan dalam hal ini. Engkau Bapa yang lebih tahu dan kami percaya Tuhan. Keputusan-Mu dan kedaulatan-Mu ada di tengah-tengah kepemerintahan kami. Bahkan kami berdoa untuk situasi ke depan
yang tidak jelas yang harus kami hadapi. Kami hanya berlindung dan bernaung kepadamu Bapa. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu. Maka berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak Allah di dalam situasi-situasi yang sulit. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur malam ini bahwa kami boleh membawa persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangannya sudah terulur memberi. Dan biarlah persembahan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Engkau yang akan mempercukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan jemaat-Mu di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan Bapa yang menyempurnakan. Lalu berkenanlah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami bawa doa syafaat ini berdasarkan kasih Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama dari NKB 143 ayat yang pertama, janji yang manis kau takkan kulupakan. Kita nyanyikan pujian di dalam satu keteguhan iman, bahwa Tuhan tidak akan Dia Allah yang setia. Janji yang manis takkan kulupakan, takkan ombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah setia. Salam sehat. Shalom.